dalam VLF itu apa? Nah, bagi teman-teman yang, tahu jawabannya bisa raise hand nih, ini nyari nilai dikit ya buat keaktifan teman-teman. Iya, Mbak. Oh, siapa tuh? Bentar bentar, aku cek dulu. Siapa yang duluan angkat tangan nih? Tigar, oke Tigar, mau jawab yang mana nih Tigar? Mbak ini boleh milih nggak, Mbak? Iya boleh boleh boleh. Atau mau Oh iya. semua juga nggak apa-apa kok. Oh jangan-jangan saya bagi penyuluhan Apa? Mbak. Nomor 3 Mbak saya Mbak. Oke nomor 3. Tiga. Tigar apa ya? Kelas A atau kelas B? Oh kelas A Mbak. Oke RP oke. 11. Oke oke oke. Monggo Ini monggo. Mbak kalau frekuensi LF itu kemarin dapat 15 sampai 30 kHz. Oke, thank you Tigar. Oke. Oke, next setelah Tigar ada Farah Farah. Farah mau jawab yang mana nih? Saya yang nomor 4, Mbak. Oke oke. Farah kelas berapa? Kelas B, NRP 4. Oke. Apa tuh jawabannya Farah? Kalau yang setahu saya itu konduktivitas sama rapat arus. Oke. Oke, makasih Farah. Lanjut setelah Farah ada Zidan. Si Zidan tadi udah 3 sama 4 udah dijawab nih. Sama Tigar sama Farah. Zidan mau jawab yang mana? Nomor 2, Mbak. Oke, nomor 2. Oke, Zidan kelas berapa? Kelas B. Oke, apa tuh jawabannya Zidan? Kalau sumber medan primer dari mana itu dia dari pemancar radio transmitter yang ada di dunia ini, Mbak. Itu memancar radiasi elektromagnetiknya, Pak. Gitu, yang Oh, primer. oke oke. Zidan kelas B NRP berapa sih? NRP 70, Mbak. 70. Oke oke. Thank you Zidan. Oke, terakhir ya. Siapa lagi yang mau jawab? Untuk nomor 1 nih, belum ada nih. 2, 3, 4 udah dijawab nih. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita next aja lihat jawabannya. Oke, jadi untuk yang pertama, ya easy aja sih sebenarnya. Kan kita juga tahu ya, kalau berdasarkan sumbernya, dia ini metode geofisika pasif. Lalu ya kayak yang tadi Zidan bilang, dia itu, dari pemancar radio ya sebagai sumber sumber medan primer. Dan benar tadi kata Tigar frekuensinya itu 15 hingga 30 kilohertz. Oke, tambahan untuk yang pertama itu kan dia tuh termasuk yang low low frekuensi ya, rentang frekuensinya itu karena lebih kecil daripada kayak GPR dan lainnya. Lalu yang untuk yang keempat, eee, benar tadi kata siapa, Farah ya, rapat arus sama, konduktivitas bawah permukaan. Lanjut, next. Oke, sekarang kita masuk ke penjelaran gelombang VLF. Nah, ada nggak dari teman-teman yang bisa ngejelasin gambar ini maksudnya apa sih? Ini kita belajar tentang penjelaran gelombang gelombang yang ada ya. Oke, Priska sama Putri ini yang mana nih yang mau jawab, Priska atau Putri? Putri, Mbak. Oke oke, Putri kelas berapa tuh? Kelas A, NRP 19. Oke, monggo Putri. Kalau yang saya ketahui dari gambar ini itu salah satu, itu penjalaran gelombang, EM. Nah, yang pertama itu dari transmitter itu memantulkan gelombang primer, di mana dia itu nanti, yang pertama itu ada 4 jenis gelombang kan. Nah, yang pertama itu ada gelombang langit, di mana gelombang langit ini, gelombang yang nantinya itu dipantulkan di lapisan ionosfer dan kemudian, kembali lagi ke permukaan tanah dan, apabila ada receiver maka akan ditangkap oleh receiver ini. Kemudian yang gelombang yang kedua itu yaitu gelombang langsung, di mana dari transmitter ini langsung diterima oleh receiver tanpa, ada pemantulan, dari medium apapun. Nah, untuk, gelombang pantul ini sendiri itu, gelombang yang dia itu, dari transmitter, dipantulkan di permukaan tanah, kemudian langsung tangkap oleh receiver. Dan yang terakhir itu ada gelombang terperangkap, di mana gelombang ini itu, merambatnya itu di bawah permukaan buminya. Mungkin itu sih, Mbak.
Oke, keren banget ya Putri, udah bener tadi yang dijawab Putri. Jadi ini tentang penjelaran gelombang ya. Kalau untuk VLF sendiri seperti yang aku udah bilang, memang keempat jenis, penjalaran ini masuk juga di VLF, tapi yang paling banyak itu adalah, yang paling sering ditemukan dalam survei VLF itu penjalaran gelombang langit. Maka dari itu VLF ini, kekurangannya ya, minusnya itu dia ini sensitif banget gitu terhadap, badai matahari. Karena, kalau di badai matahari kalau di siang hari gitu ya teman-teman, itu kan badai matahari lagi aktif-aktifnya gitu dan ionosfer tuh bakal banyak mengandung noise. Maka dari itu kalau ada gelombang langit yang terpantulkan lewat ionosfer dan tertangkap receiver itu bakal, mengandung banyak noise sehingga nggak disarankan untuk pengukuran saat siang hari karena lagi aktif-aktifnya badai matahari, gitu teman-teman. Oke lanjut. Nah sekarang ini proses induksi VLF, ada yang bisa jelasin nggak teman-teman maksud gambar ini apa sih? Gimana, ada nggak? Ada transmitter, lalu ada anomali tuh daik di bawah permukaan. Oke, Faiz, monggo Faiz. Izin menjawab, Kak. Kalau sekarang mau koreksi, sebenarnya saya agak lupa kalau misalkan dari secara fisikanya itu seperti apa, tapi kalau dari konsep dari yang saya tahu, transmitter itu kan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu sendiri punya dua komponen, yaitu komponen medan listrik sama komponen medan magnet, dan itu saling tegak lurus. Nah, ketika medan magnet itu mengenai suatu material di bawah permukaan, yang dia itu sifatnya konduktor, seperti contoh itu bisa material yang memiliki unsur logam atau suatu patahan yang ada kandungan airnya. Nah, maka ketika gelombang medan magnet itu tadi mengenai material, maka akan menimbulkan medan elektromagnetik sekunder. Yang medan elektromagnetik primer itu yang dari transmitter itu tadi, kemudian akibat material yang bersifat konduktor tadi itu diinduksi oleh gelombang elektromagnetik primer, sehingga memunculkan gelombang elektromagnetik sekunder dengan komponen yang sama juga, yaitu komponen medan listrik dan juga komponen medan magnet. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, keren banget Faiz ya. Faiz kelas B ya? Ya, Mbak. Oke. Jadi, udah benar emang tadi kata Faiz, jadi ada transmitter nih. Kita tahu kan kalau VLF itu transmitternya dari, eee, pemancar-pemancar radio gitu ya kan teman-teman. Nah, jadi dia tuh mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang itu adalah gelombang, medan primernya. Nah, kemudian kemarin kan pas pertemuan pertama udah dijelasin tuh sama Afni tentang, induksi elektromagnetik tuh gimana. Nah, kurang lebih sama sama kayak ini. Jadi, ada medan primer datang, terus ketemu nih sama anomali bawah permukaan. Nah, kemudian akan terjadinya arus eddy. Nah, arus eddy itu akan menginduksi medan sekunder. Nah, medan sekunder itu yang teman-teman lihat yang lingkaran-lingkaran di dekat anomalinya tuh. Nah, itu medan sekundernya. Nah, kalau teman-teman lihat ada konduktivitas yang, di lapisan di sekitar anomali, itu dinamakan konduktivitas satu kan misalnya. Lalu konduktivitas anomalinya tuh konduktivitas 2 misalnya. Nah, di mana konduktivitas 2 itu bakal lebih tinggi daripada konduktivitas di, area di sebelahnya, lapisan di sebelahnya. Nah, maka dari itu kenapa kemarin kalau pengukuran KLF ini, itu harus harus memotong anomalinya, karena bisa kita beda ini di mana posisi anomali itu. Karena anomali itu kan bakal bernilai tinggi ya, lebih tinggi daripada area di sebelahnya konduktivitasnya. Nah, jadi kita bisa kelihatan jelas banget nih teman-teman kayak, konduktivitas lapisan yang nggak ada anomalinya tuh rendah, tapi tiba-tiba bakal ada terjadi perubahan nih, di mana konduktivitasnya tuh meninggi. Nah, maka dari itu, pengukurannya tuh harus, memotong dari anomali, gitu teman-teman. Lanjut. Mbak boleh bentar.
Mbak, boleh diulangi tadi terkait yang konduktivitas 2 lebih besar dari konduktivitas 1. Oke, coba balik lagi Afni ke yang tadi. Nah ini, nah jadi kan, fokus VLF ini kan dia mencari konduktivitas ya, Rana, ya. Jadi kan otomatis, misal kita mau cari patahan atau, apa gitu, misal pipa atau apa gitu, itu kan, kita perkirakan kalau konduktivitasnya pasti tinggi. Jadi kita cari anomali yang konduktivitasnya tinggi. Misal dike ini, dia tuh punya konduktivitas lebih tinggi daripada area di sebelahnya. Nah, maka dari itu pengukuran pengukuran dari VLF ini harus memotong, area anomalinya. Karena nanti kan pasti kelihatan jelas tuh area yang bukan anomali karena nilai konduktivitasnya rendah, sama area yang merupakan anomali atau letak beradanya anomali ada di mana, karena nilai konduktivitasnya kan pasti lebih tinggi gitu. Misal kita mau cari pipa, pasti kan kelihatan kalau misalnya, ini pipa konduktivitasnya tinggi nih, karena pipa kan dari logam atau misalnya ada air di dalam pipanya gitu. Itu kan konduktivitasnya pasti tinggi. Maka dari data yang hasil pengukuran pasti kelihatan jelas gitu. Gimana Rana? Terlalu cepat ya? Oke. Oke, kita lanjut. Oke, sip. Oke, sekarang kita, berbicara tentang apa nih? Oke, fase ya, kita berbicara tentang fase. Kalau kita berbicara tentang gelombang pasti kita tahu ya tentang fase. Nah, jadi ada nggak yang ngerti maksud gambar ini apa sih? Ada nggak yang kemarin mungkin, membuat tugas VLF terus, "Oh tahu nih gambar ini aku pernah lihat nih." Cuman sekilas sih, Mbak. Oke, gimana tuh? Apa yang Faiz tahu tuh? Dari yang saya tahu itu sebenarnya yang diukur nanti itu bukan benar-benar yang sekunder, tapi yang resultannya. Jadi makanya kenapa nanti itu bisa dibagi 2 antara yang komponen P sama komponen S. Nah, kalau nggak salah ada yang inverse sama kuadratur gitu, Mbak, ya, nanti bisa dibagi 2 gitu. Nah, itu nanti ada persamaannya kalau nggak salah, nanti bisa dicari berdasarkan persamaan tersebut. Dan oh iya, udah kok. Selebihnya udah ada di slide. Oke, iya. Bener banget ya. Jadi, maksud gambar ya bener tadi kata Faiz, jadi maksud gambar ini kalau teman-teman lihat yang panah yang P itu, kalau tadi kita berbicara tentang induksi dari VLF ini kan, itu berarti medan primer. Jadi ketika medan primer masuk ke bawah permukaan, itu kan pasti akan terjadi GGL induksi. Nah, GGL induksi itu yang, yang arah panah E itu loh teman-teman, itu GGL induksinya. Di mana frekuensinya sama, tapi fasenya emang, tertinggal 90 derajat. Jadi 180 jadi 90 derajat kan GGL induksinya. Nah, dari GGL induksi itu kita kan tahu setelah, terjadinya arus eddy, induksi dari arus eddy itu kan akan menghasilkan medan sekunder kan teman-teman. Nah, medan sekunder itu yang, arah panah S. Nah, dengan menemukan apa, medan sekunder dengan fase sekian, fasenya dengan sudut sekian, nah oh sorry terlalu cepat, oke aku ulang dari awal ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang ini, ya, tenang. Jadi, pertama, seperti teori yang kita tahu ya, pertama kan ada medan primer ya teman-teman, medan primer nih masuk ke bawah permukaan, itu yang, garis P itu loh teman-teman, garis P. Nah itu medan primer yang masuk ke bawah permukaan. Kemudian kalau masuk ke bawah permukaan ketemu sama anomali nih teman-teman, dia kan pasti akan, terjadi GGL induksi, ya kan teman-teman? Akan terjadi GGL induksi itu fasenya itu tertinggal 90 derajat, makanya GGL induksinya itu akan tegak lurus gitu loh teman-teman, kayak yang bentuk arah panah E itu. Karena fasenya emang tertinggal 90 derajat dari medan primer, tapi frekuensinya memang tetap sama, sama kayak medan primer. Nah, dari GGL induksi itu sesuai teori, VLF kemarin yang teori elektromagnetik, itu kan akan membentuk medan sekunder kan teman-teman, setelah dihasilkannya eee, arus eddy itu akan menghasilkan, medan sekunder. Nah, medan sekunder itu fasenya itu akan
berada di antara medan primer dan gagal induksi, tapi untuk fasenya, sesuai dengan sudut yang ada itu loh teman-teman, yang flux itu loh. Nah, untuk cari sudutnya itu memang bisa ada rumusnya, nanti kita kalau teman-teman penasaran nanti aku bisa kasih tahu. Lalu kemudian setelah setelah itu, kalau kan kita berbicara tentang medan primer dan medan sekunder ya teman-teman. Nah, kombinasi antara medan primer sama medan sekunder itu akan membentuk resultan. Nah, resultannya itu adalah resultan R itu teman-teman. Nah, dalam VLF ini, kita itu yang terbaca tuh akan ada komponen yang sejajar dengan medan primer, komponen resultan yang sejajar dengan medan primer, itu namanya sorry bukan sejajar ya, lebih tepatnya satu fase satu fase. Akan sefase dengan medan primer, itu kita kenal dengan komponen real atau in phase. Tapi kalau misalnya komponen komponen resultan yang berbeda fase atau tegak lurus dengan si komponen R, itu adalah komponen, imajiner atau komponen, kuadratur. Nah, untuk besarnya komponen real dan komponen imajinernya itu, kalau komponen, real itu R cos theta itu kan didapat kayak perhitungan biasa ya teman-teman matematis biasa. Kalau misalnya untuk komponen imajiner atau kuadraturnya itu R sin theta teman-teman, itu juga perhitungan biasa untuk R cos R sin ya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi makanya itu yang bakal terukur dari, VLF ini ada kuadratur dan juga ada inverse, lalu nanti ada juga field dan total field, gitu teman-teman. Gimana masih bingung nggak? Bingung ya? Apa perlu aku ulangi atau gimana? Gimana teman-teman? Halo? Oh Farah, iya Farah monggo. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Mhm Soalnya mhm yang kemarin yang saya baca itu mhm. saat arus edinya menimbulkan medan elektromagnetik itu medan magnetik ini mempunyai bagian yang sefase atau yang infus itu kan yang komponen real ya. Terus Mhm adanya mhm. dan berbeda fase atau out of phase. Yang out of phase itu apakah bisa disamakan dengan yang kuadratur atau beda? Iya, itu yang out of phase itu kuadratur. Jadi kan nanti yang terukur tuh bakal 2 ya, yang sefasa sama yang berbeda fasa, in phase dan kuadratur, gitu. Makanya kalau misalnya kita nanti ngukur, VLF itu bakal, dapat 4 ya, 4, tapi biasanya yang digunain itu ada 2 yaitu in phase dan kuadratur, itu yang paling penting. Karena itu kan mengukur, resultan dari yang sejajar sejajar dan tegak lurus dari medan primernya, gitu, Farah. Ya, boleh nanya lagi, Mbak? Iya. Maksudnya sefase sama dengan sejajar itu gimana? Oke, gitu. Jadi kan kalau dari R itu kan kita kan bisa cari, kayak perhitungan biasa itu loh, kayak misal yang di bawah itu karena R-nya sisi miring gini ya, berarti kalau yang di bagian atas atau bawah tuh kan pasti nilainya R cos theta kan. Terus kalau misalnya yang, vertikalnya itu kan nilainya R sin theta. Jadi kalau misalnya dia sejajar ngikut arah dari atau satu fase, fasenya kan kalau P itu kan ke sana ya, ke kanan gitu misalnya, kanan. Nah, kalau misalnya R cos theta kan kita dapat yang arah ke sana kan, R cos theta yang bagian bawah itu loh, R cos theta kan ke sana tuh kan dia kan fasenya sama tuh, sejajar tuh sama medan primer. Nah, itu namanya satu fase. Jadi fasenya tuh sama dengan medan primer, arahnya tuh sama dengan medan primer primer atau mereka tuh sejajar. Nah, itu namanya tuh satu fase. Kalau misalnya yang beda fase, nah itu kan R sin theta ada yang, apa, tegak lurus itu kan yang R sin theta. Nah, itu kan beda fase atau dia tegak lurus sama, medan primernya. Makanya dia namanya kuadratur. Oke, Mbak, makasih banyak. Oke, ada lagi nggak tadi yang acungin tangan atau nanya di kolom chat? Bentar-bentar ini apa nih? Yang terukur tadi S sin theta sama S cos theta aja. S. Oh, yang terukur itu R ya, R. Jadi yang kita perhatiin di sini tuh resultannya, nilai resultan yang sejajar dan yang tegak lurus sama medan primer.
Jadi yang dilihat bukan S-nya tapi resultannya. Jadi yang dilihat itu R cos theta sama R sin theta-nya. R cos theta itu, eee, R cos theta itu in phase dan R sin theta itu, kuadratur. Apalagi nih? Sisi miring aja berarti. Iya, yang dilihat itu yang resultannya, yang sisi miringnya. Komponen resultannya yang kita lihat dalam VLF. Ya, Nur Iksan. Berarti yang apa namanya? Tadi kan saya yang nanya R cos theta dan semacamnya tadi ya. Gimana, nggak denger? Ya. Nah, itu berarti resultannya cuma nyampe yang apa namanya? Nggak nyampe yang antara resultan sampai ke S cos theta-nya tadi itu, Mbak, berarti. Cuma nyampe ke R sin theta-nya aja. Apa-apa? Gimana? R-nya nggak sampai ke? Itu kan cuma apa namanya? Nggak seluruhan gitu loh, Mbak, resultannya yang diambil atau sisi miringnya. Cuma nyampe ke apa namanya? Yang alasnya R cos theta sama R sin theta aja, yang resultan itu aja. Atau gimana, Mbak? Oh iya, karena R itu kan, ini gabungan atau kombinasi antara cuman medan primer sama medan sekundernya aja. Jadi yang dilihat emang cukup sampai di, komponen primer sama sekundernya aja. Untuk yang GGL itu enggak, GGL itu kan cuman menghasilkan medan sekundernya gitu dengan fasa sekian. Jadi emang yang fokusannya tuh cuman medan primer sama medan sekundernya aja. Karena kan yang nanti kita dapat dari apa, dari VLF itu kan cuman cuman medan primer yang tertangkap di atas permukaan, sama hasil medan sekunder yang ketangkap dari bawah permukaan. Jadi emang yang kita fokusin tuh cuman kombinasi antara medan primer sama medan sekunder aja, gitu. Jadi cuman sampai di yang R sin theta aja, kalau S cos theta tuh kan udah masuk ke nilai GGL induksinya ya. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Oke, lanjut. Bentar, tadi Nur Ihsan itu kelas apa ya? Parah. Tadi siapa lagi yang nanya? Bentar, Nur Ihsan tadi kelas berapa ya? A atau B? Kelas A, Mbak. NRP, oh ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk polarisasi elips. Bentar ya teman-teman. Nah, polarisasi elips. Jadi untuk bentar, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Sebentar ya teman-teman. Jadi untuk akuisisi yang terukur itu P sama S kan ya Mbak. Oke, jadi bentar, ini ada pertanyaan terkait slide tadi lagi. Untuk akuisisi itu yang terukur P sama S kan ya Mbak. Oke, jadi untuk yang terukur itu untuk alat NV Centrex ya teman-teman. Selain medan yang sefasa dengan medan primer atau yang kita kenal dengan in phase, sama yang tegak lurus atau beda fasa dengan medan sekunder itu kuadratur. Selain kedua itu ada juga ya teman-teman, ada tilt dan total field. Oke, selanjutnya untuk tetanya itu didapat dari mana ya Mbak? Apakah sudut ketika pengukuran? Teta yang mana ya? Tetanya kan ada, teta yang untuk apa, S itu ya? Untuk S itu ada rumusnya teman-teman, bentar aku cari dulu rumus dari, fasa untuk ini ya, fasa dari oke, untuk besarnya sudut dari S itu yang terbentuk itu ada omega L per R. Itu ya teman-teman untuk rumusnya. Tapi biasanya emang karena fokusannya bukan nyari ke S cos theta gitu ya teman-teman. Jadinya yang fokusannya tuh emang ke apa, ke apa, yang R aja. Oh, atau
sudut yang dimaksud ini yang alpha ini ya? Gimana tuh? Siapa tadi yang nanya ya? Damario. Damario ini sudut yang di mana yang kau maksud? Izin menjawab, Mbak, yang alfa, Mbak, kurang lebih. Oh, yang alpha. Yaitu, tergantung pengukuran medan primernya kayak gimana ya, siapa, Damario. Jadi kalau misalnya, masuknya fasanya sekian gitu, ya udah berarti nilainya sekian gitu. Jadi tergantung medan primer saat pengukuran, kayak gitu. Tapi nanti hasilnya itu bakal bakal langsung kalau kalian ngukur gitu, nggak akan nanya tetanya berapa gitu, nggak alfanya berapa, nggak. Jadi untuk pengukurannya langsung dalam bentuk inverse sama kuadratur aja kok teman-teman. Dari alatnya langsung udah kebaca buat inverse sama kuadraturnya. Ya gitu teman-teman. Oke lanjut dulu ke, apa namanya, ke tadi polarisasi. Ini kita ngebut juga ya teman-teman, karena setelah ini ada, tutorial pengolahan. Oke, jadi kita, bicara tentang polarisasi ya. Pertama teman-teman lihat dulu gambar yang elips yang gede itu teman-teman. Jadi gambar elips gede ini nih maksudnya apa ya? Nah, jadi kayak kita tahu kan kalau medan magnet itu kan, kalau dalam VLF ini kan ada 2 ya, misal kalau yang medan magnet yang X itu kan berarti yang, vertikal. Sorry maksudnya horizontal. Terus kalau medan magnet yang Z itu berarti vertikal. Nah, tapi kalau misalnya besarnya medan magnet kedua yang vertikal sama horizontal ini sama, itu bakal, membentuk lingkaran. Tapi misal in case kalau mereka berdua berbeda gitu ya teman-teman, itu bakal membentuk elips. Nah, elips ini gunanya buat apa? Elips ini gunanya untuk kita bisa tahu berapa tiltnya. Nah, kayak tadi yang aku bilang kan, selain inverse sama kuadratur itu bakal ngukur juga tilt ya teman-teman. Nah, tilt ini, nilainya didapat dari itu ya teman-teman kalau mau tahu ya gitu. Nah, pokoknya ini ada penurunan rumusnya, tapi, kayak yang tadi aku bilang juga kalau misalnya dari alat NV Centrex itu udah langsung dalam nilainya, jadi kita nggak perlu jelasin panjang sampai ke situ, teman-teman. Oke. Oke, nah jadi gunanya untuk, apa, untuk kita pahamin fase dan juga polarisasi elips ini nih buat apa, itu tuh, karena kita tuh bakal bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai, ya kondisi bawah permukaan. Dan kita juga bisa membedain, sinyal yang berasal dari, target geologi yang kita pengen cari, misal patahan gitu, sama yang noise gitu. Jadi kita bisa tahu misalnya misal dari fasanya gitu, kalau, tiba-tiba fasanya fasanya awalnya konstan, terus tiba-tiba misal terjadi peningkatan fasa, karena misalnya aja emang kita tahu itu ada patahan di situ, di area itu. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya, oh peningkatan fasa berarti ini ada konduktivitas, ini adalah area target kita. Nah, tapi kalau misalnya secara geologi kita tahu bahwa, kayaknya bukan di sini deh patahannya gitu. Ini kayaknya noise. Nah, jadi kita bisa membedakan itu teman-teman. Nah, maka dari itu selain pemahaman tentang, fasa dan polarisasi elips, penting banget malahan untuk kita juga tahu tentang geologi area yang mau kita, targetin gitu teman-teman. Karena kita bisa langsung ngebandingin hasilnya apa benar di situ ada, area target konduktivitas seperti patahan atau ternyata itu cuman noise belaka gitu. Misal ternyata, saat pengukuran di situ ada yang megang HP, karena kan juga noise ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, ini sebenarnya noise atau target kita emang. Ya gitu teman-teman. Lanjut. Oke, aplikasi VLF. Untuk aplikasi VLF ini sorry belum diganti itunya. Untuk aplikasi VLF ini nih, aku rasa teman-teman juga udah pada tahu ya, karena kemarin udah bikin tugas juga, udah ngelihat-lihat banyak-banyak, apa, udah ngelihat banyak-banyak studi kasus atau paper-paper mengenai VLF. Jadi ini cuman sedikit aja contoh yang bisa aku beri, ya rata-ratanya ya untuk mencari
misalnya patahan atau pipa bawah permukaan, terus juga bisa untuk tanah longsor juga bisa, dan masih banyak lagi. Lanjut, oke akuisisi VLF. Nah, ini yang kayak aku bilang tadi, jadi alat yang kita punya ini ada NV Centrex ya teman-teman. Untuk data yang ditangkap sama alat ini tuh ada 4, ada in phase, quadrature, tilt, dan total field. Alat lainnya ada BRGM Iris, itu menangkap tilt, ellipse, eee, medan magnet X dan medan magnet Y, gitu teman-teman. Tapi karena kita fokusnya pakai yang NV Centrex aja teman-teman. Nah ini, masih sama ya teman-teman kalau, untuk lintasannya emang harus, memotong area anomali kayak tadi yang aku jelasin di slide sebelumnya. Ya ini slide-nya masih sama kurang lebih, stasiun-stasiun yang aku jelasin kemarin pas pengantaran VLF. Lah lalu kalau dari alat NV Centrex ini punya beberapa part. Yang pertama unit sensor itu yang, kayak apa sih, punuk itu loh yang di gambarnya itu yang agak kayak punuk itu loh, itu buat nangkep nangkep apa, nangkep gelombangnya. Lalu ada control display itu yang ya kayak tab itu. Nah itu buat ngelihat hasil yang terukur terukur, bisa ngelihat frekuensi yang kita dapat sama, hasil inverse, quadrature, tilt, total field. Lalu ada kabel konektor itu buat ngehubungin, unit sensor sama control display-nya, sama ada GPS ya, GPS biasalah basic lah gunanya buat apa gitu. Oke gitu, next. Oke, mode tilt dan mode resistivity, ini kurang lebih sama aja sih, ini kayaknya aku rasa udah banyak dibahas pas awal pendahuluan kemarin. Lanjut aja dulu, udah jam 10 ya ampun. Oke, untuk akuisisi VLF ini ada diagram alinnya. Yang pertama, ya basic kita bikin bikin desain akuisisi, terus kita ya bentang meteran gitu untuk panjang lintasannya ya bisa disesuaikan dengan target penelitiannya ya teman-teman. Lalu kemudian, eee, kita bikin kayak yang kemarin aku bilang, walaupun dalam bentuk, lintasan, setiap di lintasan ini bakal dikasih titik-titik. Jadi titik-titiknya itu spasinya tetap sama gitu. Misal kalau teman-teman bikin, 200 meter lintasannya, berarti misalnya, teman-teman mau bikin space-nya itu per 2 meter gitu, berarti ada 100 titik gitu teman-teman. Nah, kemudian, kita pasang alat, NV Centrex-nya, lalu yang pertama adalah kita scanning frekuensi. Nah, jadi scanning frekuensi ini kita bakal scanning hingga mendapat 3 frekuensi, teman-teman. Jadi ada F1, F2, F3. Nah, scanning frekuensi ini buat, eee, apa sih, kita scanning dulu frekuensi yang kita terima dari apa namanya, dari, medan primernya atau, pemancar radio. Jadi kita dapat dulu nih frekuensi yang kita gunain berapa, ada 3 frekuensi yang kita dapat. Nah, frekuensi ini buat apa? Buat tadi ngehitung, inverse, quadrature, sama tilt dan total field-nya. Nah, tapi itu kan langsung dari NV Centrex-nya tuh langsung kebaca nilainya. Jadi makanya si NV ini nih, alat ini nih harus ngebaca dulu, scanning frekuensi dulu, berapa yang digunain, biar nanti setiap pengukuran itu bisa dicatat inverse, quadrature, dan lain-lainnya gitu, teman-teman. Nah, setelah di-scanning, kita lakuin pengukuran seperti biasa dan ngecatat di datasheet untuk nilai-nilai yang kita dapetin dari pengukuran. Nah, jadi dari tiga frekuensi ini nanti teman-teman bakal nyari kira-kira frekuensi mana yang paling cocok nih sama hasil yang teman-teman harapin, misal dari geologinya gimana gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, buat lebih jelasnya nanti kita bahas di pengolahan ya gitu. Halo Anti.
Halo, Anti. Oh my God. Tes. Sorry. Aduh, tadi Masuk. sampai mana tadi ya? Ini nyampe datasheet. Oh, oke. Jadi kayak yang aku bilang, datasheet dari pengukuran VLF ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan, itu ada tulisannya frekuensi 1, 2, 3. Nah, kayak yang aku bilang, awalnya kan kita scanning frekuensi dulu, nanti dapat 3 frekuensi. Misal kalau dalam hasilnya ini dapat frekuensinya 18,2, 15, sama 24,1 ya, teman-teman. Nah, setelah kita catat frekuensi itu, kemudian mulai nih kita ngukur. Nah, jadi di datasheet-nya bakal ada 4, ada in phase, kuadratur, total field, sama tilt. Nah, itu buat diukur untuk 3 frekuensi ini. Jadi langsung diukur nih, berapa in phase, kuadratur, total field, sama tilt-nya buat ketiga frekuensi. Nah, diukur sampai ke line yang sampai ke titik yang terakhir. Nah, setelah diukur nanti teman-teman harus lanjut ke pengolahan, dan dari pengolahan itu nanti teman-teman bakal dapetin hasil dari tiap-tiap frekuensi ini. Hasil bawah permukaannya tuh kayak gimana. Nah, jadi dari hasil bawah permukaan ini nanti teman-teman bandingin lagi sama geologinya, mana kira-kira yang paling cocok. Karena bisa aja frekuensi scanning yang teman-teman dapat itu ternyata mengandung noise gitu, teman-teman. Misal 18,2 ternyata ada noise di situ, 15 itu kan rendah sekali ya, jadi jelas pasti nggak terlalu sesuai. Nah, 24,1 ya gimana gitu. Walaupun emang range-nya tuh masih dalam range VLF gitu, teman-teman. Tapi pasti kan kita nggak tahu di perjalanan medan primernya atau perjalanan pas scanning tuh ada noise atau enggak. Oke, gitu dulu teman-teman, kita lanjut dulu ke pengolahan karena ini waktunya udah mepet banget. Oke. Izin masuk. Ini aku izin interaksinya dikit aja ya, teman-teman. Atau bahkan nggak ada karena kita ngejar waktu juga buat pengolahannya. Nah, seperti yang kemarin teman-teman cari, alur pengolahan VLF itu kurang lebih sama sebenarnya. Dan dia ada beberapa filter yang nggak semuanya itu dipakai, tergantung data, tergantung yang ngolah juga. Kalau di alur pengolahan ini kita pakai 3 filter, ada namanya filter Namen, Fraser, sama KHGel. Untuk alurnya ini dari raw data, terus kita filter Namen dulu, terus di filter Fraser dan KHGel, nanti kita interpretasi kualitatif, terus diinversi, terus diinterpretasi kuantitatif, dan diinterpretasi keseluruhan. Recording in Ini progress. tadi yang filter pertama, filter Namen. Filter Namen ini prinsipnya dia itu bakal memfilter dari in phase atau komponen real dan kuadratur atau komponen imaginary secara bersamaan. Terus dia juga menambahkan noise white gauge. Terus dia juga bakal menguraikan data ke dalam bentuk set mode oscillasi. Ini namanya IMF. Jadi dari data yang tadi dimasukkan ada in phase sama kuadratur itu nanti bakal keluar bentuk IMF kayak gini. Nah, dia ini nanti si Namen kan setelah kita muncul ini nanti kita itu bakal disuruh milih IMF mana yang mau kita pilih. Nah, ini itu pertimbangan mau pakai yang mana, itu jangan pakai yang terlalu noise. Yang terlalu noise itu yang IMF-nya tinggi. IMF tinggi itu dari IMF 1 ini. Sorry, aku keluar ya. Iya ya. Bentar. Ya. Siapa nggak bisa share screen? Oke, sorry, kayak kepotong. Aku ulangin. Sampai sini ya tadi. Kan tadi aku bilang kalau kita dari dapat IMF ini kita harus pilih gitu kan. Pilih mana yang harus dipilih, pertimbangannya jangan yang terlalu noise. Yang terlalu noise itu yang IMF-nya tinggi. IMF tinggi itu dari yang 1, 2 ini IMF tinggi. Maksudnya itu frekuensinya tinggi, dia terlalu noise. Terus kalau
yang kedua itu jangan terlalu ini smooth juga. Kenapa kok jangan terlalu smooth? Karena dari yang hasil smooth ini banyak data yang dihilangkan. Jadi kalau misal kita pilih ini nanti masukin nilai IMF tinggi, kita pilih bisa pilih dari yang 2, bisa pilih dari yang 2 ini atau dari 3 sama 4. Tapi kalau misal 4 dirasa terlalu smooth juga boleh cuma 2 sama 3. Untuk IMF tingginya 2, IMF rendahnya 3. Nah, fungsinya dari filter NaMem ini nanti dia bakal menghasilkan zero crossing. Zero crossing itu bentuknya kayak gini. Ini kursorku kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Dia yang gambar bawah bentuknya kayak gitu. Yang di kotak-kotak hitam itu maksudnya zero crossing. Jadi ada pertemuan antara in phase yang biru sama kuadratur. Halo Agni, ini aku yang jaringannya nggak bagus atau gimana ya teman-teman? COVID itu Oh kayaknya Agni terputus. Bentar ya, kita dulu mungkin Agni oke aja kali ya. Halo Agni, udah join lagi. Halo. Sebentar ya teman-teman. Halo Agni. Agni out lagi. Sebentar ya teman-teman. Ini udah join lagi. Halo Agni. Iya, halo. Aku izin off cam aja ya. Sorry. Potong-potong jadinya. Tadi kita sampai sini ya yang bawah. Jadi tadi kan aku bilang hasilnya dia tuh bakal menghasilkan zero crossing. Zero crossing itu yang di kotak hitam itu, di mana nanti itu dia bakal mendukung interpretasi kualitatif dari filter selanjutnya yaitu filter Fraser. Jadi yang zero crossing ini menandakan di situ ada anomali, tapi dia nggak bisa ngasih tahu itu anomali resistif atau anomali konduktif. Terus selain itu dia juga bakal mereduksi noise si filter NaMem ini. Nah, selanjutnya ada filter Fraser. Prinsipnya itu mengurangi titik-titik yang ambigu ketika penentuan titik anomali. Untuk persamaannya ini, terus fungsinya itu nanti dia untuk analisis kualitatif, di mana ini kan ada yang kotak-kotak merah sama kotak biru. Kotak merah ini dia itu anomali konduktif. Kenapa kok kita sebut anomali konduktif? Karena si dia itu anomali resistif karena si in-phase-nya itu positif dan kuadraturnya negatif. Jadi yang perlu diingat kalau in-phase-nya positif, kuadratur negatif itu anomali resistif, sedangkan kalau kebalikannya, kalau si birunya di bawah ini atau in-phase-nya minus, si kuadraturnya plus, itu anomali konduktif. Terus untuk filter K-Hazelt-nya, dia prinsipnya menghitung sumber arus ekuivalen. Terus nanti dia bakal menghasilkan penampang 2 dimensi yang dalamnya ini isinya itu rapat arus. Jadi warna-warna ini maksudnya rapat arus ekuivalen. Fungsinya dari sini kita bisa nentuin analisis kualitatif juga,
dia itu anomalinya konduktif atau resistif, dilihat dari nilai rapat arusnya. Kalau konduktif kan berarti, resisnya rendah ya, kan resis sama konduktivitas itu berkebalikan kan. Terus, ini contoh tampilan nanti yang bakal kita dapetin kalau kita ngolah. Jadi ini nanti yang perlu dianalisis di laporan, ada filter Namem, filter Fraser, sama KH. Si Namem tadi itu dia membantu Fraser, membantu buat validasi kalau misalkan di Fraser ada yang, apa ini namanya, bertumpukan gitu antara si inverse sama kuadratur, jadi dia ketemu di arah yang sama ke bawah atau ke atas, nanti itu bakal divalidasi sama filter Namem. Kalau misal di sini ada tumpukan tapi di atas nggak ada, berarti itu bukan anomali. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini ada tumpukan antara kuadratur sama inverse, terus di sini juga ada zero crossing, berarti itu bisa dibilang anomali. Untuk penentuan anomalinya apa? Tadi tergantung kalau inverse-nya di bawah atau minus, inverse-nya di bawah atau minus kayak ini, terus kuadraturnya positif, berarti dia anomali konduktif. Tapi kalau si kuadraturnya yang minus, si inverse-nya yang positif, berarti dia resistif. Terus juga nanti di KH ini yang perlu dianalisis penentuan anomali konduktif atau resistifnya. Tadi dilihat dari nilai si rapat arusnya. Terus untuk proses selanjutnya itu ada inversi. Inversi ini kita bakal dapat penampang 2 dimensi yang hasilnya itu persebaran anomali bawah permukaan. Jadi dari filter-filter tadi itu dia dapat hasil inversi ini. Hasil inversi ini yang jadi hasil final kita di mana letak anomali, meter keberapa, dan posisinya di kedalaman berapa. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak, Rek? Maaf kalau terlalu cepat karena mengejar waktu. Kalau Mau nanya, Mbak. Iya, gimana? Ya, kan tadi kalau saya lihat di flowchart itu setelah filter NA, NMD itu kan bisa langsung ke Fraser, ke Hegel, sama inverse 2D. Ya kan? Nah, di situ berarti dari NA, NEMD itu nggak harus di Fraser dulu langsung ke Hegel, itu nggak apa-apa, Mbak? Iya, kan tadi aku bilang sebenarnya si filter ini nggak semuanya harus dipakai, tergantung ke datanya atau orang yang ngolahnya, lihatnya lebih bagus pakai semua atau enggak. Tapi kalau di sini karena kita mau belajar semuanya, jadi dibikin, apa namanya, flowchart kayak gini, gitu nih. Oh Jadi ya, bisa berarti langsung inversi. misalkan kalau yang di setelah NAMD itu kan ada Fraser sama KZ untuk yang kualitatifnya. Nah, itu kan hasil KZ itu kayak juga warna-warni sama kayak yang inversi 2D itu kan, Mbak. Nah, di situ itu ntar bakal apa namanya hasil dari filter KZ itu sama inversi 2D itu bakal sama apa enggak, kayak misal biru di KZ itu menandakan apa, terus kalau biru di inversi 2D itu menandakan apa gitu, kayak ntar saling keterbalikan atau enggak gitu dari parameternya, atau gimana, Mbak? Harusnya sama, karena kan tadi dia sama-sama rapat arus kan parameternya. Jadi harusnya hasilnya kurang lebih sama. Cuma di inversi ini kita bisa lihat inversi tadi. Kita bisa lihat sampai kedalaman berapa dan kita juga bisa lihat distance-nya berapa gitu. Ya, Oh, iya. untuk ini kenapa tampilannya beda kalau yang di kiri ini di Solver, yang kanan ini kita pakai MATLAB. Cukup nih? Oke, cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Nur Ihsan, silakan San. Di sheet tadi sih Mbak untuk pertanyaanku Mbak. Sheet, Ya. data sheet. Nih. Iya itu. Nah terkait apa namanya? Tadi kan saya membayangkan untuk scanning frekuensi itu berarti satu apa namanya? Satu istilahnya tuh bahasa kasarnya satu pencetatan doang dia itu langsung scanning frekuensi dapat nilai sendiri itu atau bagaimana? Itu pertanyaan nomor 1 ya. Kemudian yang kedua itu terkait ini sih Mbak, apa namanya? Yang total field sama tilt itu kalau total field itu mengukur apa ya Mbak? Dan kalau tilt kan tadi kan kalau nggak salah sudut kemiringan ya. Itu sih Mbak dari aku. Soalnya biar ada gambaran aja.
Oke. Anti bisa minta tolong bantu jawab. Sorry, tadi yang kedua itu, apa ya? Untuk yang tilt ya, San? Iya, Mbak, yang tilt sama total field itu. TF. Dia mengukur apa? Tadi kan Itu untuk pertanyaan yang kedua, Mbak. oh, Yang total field oke sama bentar ya, soalnya jaringan juga rada-rada di sini. Oke, jadi tadi yang pertama, untuk akuisisi tuh sekali pencet langsung dapat scanning scanning frekuensi sama nilainya apa gimana ya tadi yang pertama? Iya kan? Kayak gitu ya pertanyaannya? Iya, iya. Ya Oke, itu jadi kita input sendiri atau mereka dari alatnya sendiri itu udah scanning frekuensi sendiri gitu. oke. Jadi, awal sebelum akuisisi itu, sebelum kita mulai ke, jalan satu-satu dari titik-titik lintasan itu, kita bakal nge-scanning dulu nih frekuensi. Nah, scanning frekuensi itu bakal di-save frekuensi yang kita dapat sampai 3 frekuensi itu, dan setelah kita save itu, setelah kita melakukan pengukuran dari titik pertama sampai terakhir, itu tuh kita bakal ngukur berdasarkan frekuensi yang kita dapat itu. Kita bakal ngukur in phase, quadrature, tilt, dan total field-nya. Nah, jadi ngukur pertama itu scanning dulu di titik awal banget, itu scanning dulu, kita scanning buat dapetin, nilai frekuensi dari medan primer atau pemancarnya. Lalu setelah itu, setelah dapat frekuensi yang frekuensinya kita save dan kita lakuin pengukurannya. Nah, pengukurannya tuh bakal pencet sekali aja, terus kita nanti, buat, ngukurin keempat-empat parameter itu dan tunggu, lalu nanti kita bakal nyatet nilai dari mulai in phase, quadrature, tilt, dan total field. Jadi gitu. Jadi ya emang pengukurannya terpisah antara scanning frekuensi sama pengukuran yang in phase, quadrature, tilt, dan total field. Gitu. Itu yang pertama udah kejawab belum? Udah Mbak, aman. Yang total field sama tilt Mbak selanjutnya. Oke. Jadi yang kedua itu total field sama field itu apa ya? Jadi kalau untuk yang inverse quadrature kan udah ya tadi dijelasin Afni buat pengukuran kayak biasa gitu, pengolahan kayak biasa. Nah, kalau total field itu tuh biasanya sih kan kalau total field itu kan dia rendah banget itu kan berarti dangkal ya teman-teman. Nah, sama juga tetap juga untuk permukaan bumi gitu teman-teman. Ya bisa untuk mineral sama apalah gitu. Tapi untuk total field ini nih eh dia tuh mengukur tanpa ada pengaruh dari noise gitu. Nah, kalau misalnya tilt itu kan kemiringan ya. Nah, kalau tilt ini lebih ke perubahan dalam struktur bawah permukaan ya, untuk kita bisa tahu, keberadaan objek magnetik gitu. Jadi, makanya kalau misalnya tilt ini ada pengukurannya sendiri, yaitu mode tilt. Jadi, emang lebih sensitif aja untuk ngelihat, apa, anomali yang konduktif, kayak gitu. Jadi emang, keempatnya ini sebenarnya tetap dipakai dalam pengolahan untuk kita bisa lihat nanti, anomali bawah permukaan yang lebih jelas, tapi kalau misalnya pengolahan untuk, VLF yang paling umum itu cuman ngelihat emang in phase dan quadrature. Gitu. Mau nambahin sih buat yang tilt itu dia sudut yang alfa yang tadi sempat ditanyain sama Damario. Siapa San? Nah, Berarti iya dia iya. yang Untuk masuk ke apa namanya? Sudut medan primernya ya yang tilt. ada yang tadi di bagian polarisasi. Coba nanti, kamu nanti lihat lagi di ininya. Nah, ini nih, itu hitung-hitung, tadi setelah Ini. iya. Nah, itu ada cara ngitung tilt-nya.
Oke, Mbak, siap. Oke, itu ada Nafisa sama Tiger juga yang mau tanya. Monggo Nafisa duluan. Izin bertanya, Mbak. Untuk saya tadi ketinggalan, Mbak. Untuk filter Carus Gel tadi yang rapat arus rendah itu nunjukin apa? Terus habis itu buat pertanyaan kedua itu mengenai interpretasinya. Jadi itu kita nggak ngelihat si anomalinya ya, Mbak. Yang akhir tadi. Mbak, lagi. Nah, itu berarti kita itu nggak ngelihat dari apa ya? Anomali yang warna biru-biru doang itu, Mbak. Berarti tergantung sama dari pengolahan awalnya tadi atau gimana, Mbak? Saya masih bingung. Soalnya yang gambar kanan itu kan yang warna orange itu juga udah masuk ke anomali gitu. Yang dipilih. Oke. Tadi yang pertama, yang kehajelnya kenapa, Fis? Resistnya kenapa? Itu yang rapat arus rendah menunjukkan apa? Oh, ini konsepnya sama rapat arus sama konduktivitas itu dia kan berkebalikan. Jadi kalau rapat arusnya makin rendah itu dia berarti anomalinya kemungkinan itu konduktif. Kalau yang rapat arusnya tinggi itu anomalinya resistif. Oke, Fis, yang pertama. Oke, Mbak. Terus kalau yang kedua, sebenarnya tergantung balik lagi ke tujuanmu mau cari apa. Kalau kemarin ini kan dari aku ambil dari laporan praktikumku ya. Di situ emang sama Mbaknya kalau misal ada anomali konduktif atau resistif, misal kalau konduktif itu pipa besi gitu ya. Kalau resistif itu kemarin apa ya? Aku lupa pokoknya benda yang resistif gitulah, nggak konduktif ya, soalnya resistif. Jadi dia disuruh sebutin semua, maksudnya di situ ada anomali ada anomali apa aja. Kalau misal ada konduktif dimasukkan, anomali resistif dimasukkan. Jadi tergantung balik ke tujuanmu nanti cari apa. Gitu, Fis. Terus untuk gambar yang di kanan itu kenapa yang paling pojok kiri atas itu nggak dipilih sebagai anomali, Mbak? Nah, ini balik ke kalau kita geofis itu kan mesti pas ngukur harus lihat lapangan juga kan ya. Nah, pas itu pas kita pengukuran di lapangan di posisi sini itu nggak ada anomali. Kayak misal yang kita cari, misal pipa pipa besi gitu ya. Di sini tuh nggak ada anomali, tapi kok bisa muncul kayak gini? Ini kemungkinan bisa dari noise karena ternyata di deket situ itu ada tiang listrik atau tiang telepon gitu, yang kan dia lumayan ngasih gelombang elektromagnetik yang besar juga gitu kan, pengaruhnya ke pengukuran kita. Jadi makanya ini kita nggak kategoriin sebagai anomali, tapi dianggapnya noise. Gitu, Visa. Oke, Mbak. Terus bentar, Mbak. Ini yang gambar kanan sama kiri itu sama atau beda sih, Mbak? Beda, Vis. Yang kanan ini dari laporanku, kalau yang kiri ini dari kulternya cutting. Oh, saya pikir sama. Iya, jadi nggak bisa dibandingkan. Iya, makasih, Mbak. Oke, tapi kurang lebih bakal hasilnya sama kok antara yang di server sama MATLAB. Kan soalnya mereka sama-sama ngeinversi gitu kan. Jadi kurang lebih pasti sama sih. Terus tadi Tiger ya? Jadi tanya enggak kan? Iya, jadi Mbak. Oke. Ini Mbak, saya tanya di datasheet. Itu kan datasheet nanti kayak banyak nilai-nilai di situ. Ada 4 itu. Nah, itu apakah kita di lapangan tuh bisa QC ya, Mbak? Ini saya pikir tuh kayak magnetik. Jadi kayak medan magnet itu kan kalau diukur kan mungkin rentangnya nggak banyak lah. Kalau ini kan saya lihat rentangnya itu kayak banyak banget. Dan apakah kita itu bisa QC langsung di sana? Jadi misal ini hasilnya kurang dalam rentang itu, jadi kita harus balik lagi buat QC lagi gitu, Mbak. Sama kayak magnetik kemarin yang pas ya kita diajarin. Jadi kalau
mau ambil data di satu titik itu nilainya jangan yang terlalu berjauhan gitu. Jadi yang mirip. Tapi kalau di beda posisi itu masih bisa kayak misal dari 71 ini ya, dia ke posisi selanjutnya padahal cuma beda 2 meter, itu kok bisa langsung loncat 150. Itu kalau seingatku ini waktu diajarin sama asisten tahun lalu, itu nggak masalah. Pokoknya yang harus mirip nilainya itu yang di posisi yang sama. Kan ini dia itu sebenarnya sama kayak magnetik juga, jadi kita bisa ambil iterasi di satu posisi gitu ya. Cuma ini yang dimasukkan ini udah rata-rata, jadi di satu posisi cuma ada satu data. Kalau misal nanti kita ngelakuin 3 iterasi itu usahakan ketiganya nilainya mirip kalau di satu posisi. Tapi kalau misal kita bergeser, posisi pindah, nilainya kok jauh, itu nggak apa-apa, pokoknya nanti iterasinya masih mirip-mirip. Gitu, Gar. Oh, baik, Mbak. Nah, apakah dari keempat itu ada satu patokan itu, Pak, yang mungkin harus mirip lah di titik itu, atau keempatnya itu harus mirip semua? Maksudnya mirip itu lebih ke iterasinya gitu sih, Gar. Bukan inverse quadratur T-field ini harus mirip. Tadi kamu maksudmu 4 itu 4 apa? 4 inverse quadratur. Iya. Jadi Iya. dari iterasi itu keempat nilai dari ini tuh harus sama gitu loh, dari iterasi sebelumnya gitu. Apakah ada Oh, nilai yang harus sama itu inverse saja, yang heeh. yang ini nggak sama nggak apa-apa gitu? Karena nanti di pengolahan itu yang diutamakan inverse sama kuadratur, jadi patokannya di 2 itu. Oh, oke, makasih. Yo. Ada yang mau tanyakan lagi, Rek? Tak hitung sampai 3 ya, kalau nggak ada kita masuk ke pengolahan. 1, 2, 3. Oke. Nah selanjutnya ini kita mau belajar ngolah. Teman-teman perwakilan kelompoknya harus ada yang ngolah ya, atau kalau bisa semuanya. Nanti aku minta screenshot hasil pengolahan kalian, masing-masing kelompok itu minimal harus kirim. Buat softwarenya udah di-upload di Drive dari kemarin-kemarin. Dia ada, sebentar, stop share. Dia ada 2, ada filter VLF sama inversi ya, kalau udah download. Bener nggak, Rek? Halo? Betul, Mbak. Oke. Nah, dari situ kalian buka data Excel-nya dulu. Udah pada download data belum? Ada di Drive juga. Kalau udah bilang udah ya. Itu yang jadi satu sama script kan, Mbak? Atau beda? Beda, bisa. Kita pakai data yang beda. Ada di Drive. Belum pada download ya? Belum, Mbak. Mbak, itu yang di spreadsheet yang F1 atau yang datasheet? F1 ya? Semuanya jadi download nggak apa. Tapi nanti yang kita buat ngolahnya F1. Data aslinya Iya, dari datasheet. Oke. Kalau udah bisa aku mulai, bilang ya, Rek. Kalau udah pada download. Oke, sambil download, aku mau jelasin tentang datasheet tadi. Kan nanti kalian bakal tahu data ini kan. Ada inverse quadratur T-field dan iterasinya. Nanti mentahannya kayak gini. Terus yang bakal kita olah itu dari masing-masing posisi cuma satu nilai. Jadi kita harus merata-ratakan. Si inverse ini dirata-ratakan, kuadratur juga. Untuk yang T-field ini di pengolahan tidak dipakai, jadi cuma pakai inverse sama kuadratur. Ini contoh perhitungannya. Kita rata-ratakan, dapatnya segini, kuadratur juga. Terus ini dari data rata-rata frekuensi 1, 2, sama 3. Dari sini masih ngikutin enggak? Iya, Mbak.
Oke, udah pada download belum? Kalau Udah. udah, oke. Yang lain? Kenapa, Far? Oh, sudah. Dari tiap-tiap kelompok harus ada perwakilan ya buat ngolahnya. Nanti bisa dikirim ke aku atau Anti hasilnya. Nggak perlu dianalisis, cuma hasil pengolahan aja. Oke, kalau sudah. Nah, ini kan kita hasil rata-rata nih. Sekarang kita buka si filter kita yang si filter VLF ini yang namen topo. Kenapa yang ini? Karena di sini sudah digabungkan semua filternya yang tadi kita pakai. Kalau misal nanti kalian mau pakai mem aja atau KHJ filter atau Fraser aja, ini udah ada masing-masing itunya apa skripnya. Cuma di pengolahan ini dan di praktikum nanti juga kita pakai yang semuanya. Jadi langsung ke namen toponya. Oke, kalau sudah kita buka yang F1, Excel F1. Ini maksudnya yang tadi dari rata-rata itu aku taruh sini, cuma bagian posisi di kolom 1, terus ini nilai in phase di kolom 2, nilai kuadratur di kolom 3, dan nilai topo di kolom 4. Karena kan ini data praktikumku di ITS. Kita anggapnya dia datar kan, jadi kita ini diisi 0 aja. Karena toponya nggak terlalu signifikan berpengaruh gitu kan. Nah, sampai sini masih ngikut ya? Iya Mbak, masih. Oke, terus di bagian nama datanya ini kita tulis yang tadi Excel kita pakai F1 kan. Terus untuk kolomnya ini 1 sampai 4, maksudnya kita pakai semua kolom 1 sampai 4 tadi. Salah. Nih, kolom 1 sampai 4 kita pakai semua. Terus sekarang nah, ini ada hasil, ada 2 figur yang kita dapetin. Yang pertama itu data raw-nya, ini data awal. Terus kalau ini yang tadi sebelum kita masuk ke namen kita dapat IMF. Dari sini nanti di comment window-nya itu muncul IMF namen tinggi sama dengan berapa. Di sini kita masukkan pilihan kita. Tadi kan aku bilang kalau kita bisa milih IMF ini. Ini VP biasanya yang 1 itu pasti dihindari dan yang 6 juga karena yang 1 terlalu noise, terus kalau yang 6 terlalu smooth. Teman-teman bisa pakai 2 sama 3 atau 3 sama 4 atau 2 sampai 4. Jadi konsepnya itu nanti dia bakal ditambahkan IMF 2. Kalau teman-teman pilih IMF 2 sama 3, nanti IMF 2 sama 3-nya bakal ditambahkan. Tapi kalau teman-teman pilihnya 3, nanti itu juga bakal ditambahkan ketiganya. Di sini aku coba tingginya pakai yang 2, terus rendahnya pakai yang 3. Terus di enter aja. Ini dia bakal ngeran lagi. Dan bakal muncul beberapa figur lagi. Buka Excel baru.
Ini kan tadi kita cuma pakai F1 ya, Rek. Karena si script-nya ini cuma bisa merunning setiap frekuensi. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau ngolah ketiga frekuensi itu, kalian ulangi cara ini, tapi pakai nilai in-phase sama kuadraturnya F2 sama frekuensinya 3. Salah. In-phase dan frekuensi 2 dan F3. Paham? Apa? Nanti notepad-nya isinya itu urutannya kayak gini. Yang pertama ada nama, baris pertama, nama file, nanti yang bakal jadi output-nya. Terus satu ini jumlah data praktikum kalian. Terus 19.800 ini frekuensi, tapi dikali 1000. Jadi yang tadi frekuensi 1, kan kita dapatnya 19,8 ya, karena dikali 1000 jadi dapatnya 19.800. Terus ini balik ke jumlah data praktikum. Terus copy nilai D yang kalian dapat tadi. Nah, ini nanti pindah ke Notepad. Jadi dari sini kita kasih nama frekuensi 1. Terus jumlah datanya 51. Frekuensi satunya yang dipakai tadi 19.800. Terus jumlah datanya lagi 51. Ini kita copy. Buka Notepad. Apa digabung? Oke, lalu sudah kita save si Notepad ini di folder yang sama dengan inversi. Kenapa harus sama? Biar bisa di-running. Kan kalau di MATLAB kan gitu ya. Folder yang mau dimasukkan dia harus sama. The file name is not valid. Gampang aja. Oh. Nah, udah. Masih ngikut nggak, Rek? Mbak, boleh tanya, Mbak? Masih, ya. Mbak. Itu kan tadi frekuensinya dikali 1000 ya. Itu kita lihat besaran frekuensinya kita itu di mana? Tadi di datasheet VAR. Datasheet awal kan ada frekuensi. Ini. Makanya ini kenapa harus dicatat. Kalau jadi semua ya, bukan masihan ya? Iya, pakai 19.800 semua kalian karena data yang kita pakai sama. Terima kasih, Mbak. Oke. Tadi Ardel mau tanya ya? Enggak, Mbak, udah aman. Oke. Masih ngikut nggak sampai sini? Masih, Mbak. Oke, selanjutnya kita buka yang folder inversi. Folder inversi ini kita buka PretVLF. Yang ini klik 2. Terus di sini kita enter. Kita isi 1 karena kita mau itu automatic. Terus kita enter lagi. Terus isi nama txt data notepad kalian yang barusan disimpan. Kalau aku kan namanya F1. Jadi diisi F1.txt. Enter lagi. Terus ini masukin data topografi dalam bentuk notepad.
Karena tadi kan kita datar ya, kita pakai topo yang ini. Topo ini tuh isinya 0. 0 semua. Nanti kalau misal kalian pas filter pakai VLF nih, terus toponya apa ya, kayak bentuknya pegunungan lah morfologinya, itu nanti bisa dimasukkan nilai toponya. Ini tadi kita masukin notepad-nya itu topo.txt. Terus kita enter. Nah, ini kita masukkan nilai resistivitas di daerah kalian ambil data. Ini tuh bisa didapat dari studi literatur, misal kalian lihat di paper-paper lain gitu ya. Atau kalau misal kalian kultur kan nanti bakal ambil data resis nih dari Geolis gitu. Bisa dimasukkan ke sini. Karena ini kita di daerah Surabaya, aku udah cari-cari dia nilainya sekitar 16. Terus kita enter aja. Terus nanti bakal dapat si input VLF TMP sama modcell TMP ini. Oh ya, Ardelia kenapa? Mbak, tadi waktu setelah masukin topo itu punya aku nggak usah langsung hilang gitu loh Mbak. Nggak bisa masukin 16-nya. Udah benar masukinnya topo.txt. Iya sudah. Kamu terus langsung muncul ini enggak, Ardel, input sama modcell-nya enggak? Atau Oh iya belum? tetap Belum. muncul sih Mbak. Tapi belum Iya tetap masukin muncul. Berarti nggak inisial ya. Mungkin bisa coba ya, 16-nya belum. bisa coba diulang aja, Ardel. Oke Mbak, bentar. Terus buat teman-teman yang lain aman nggak? Kalau misal kalian ada yang MATLAB-nya nggak bisa, toponya masukin ini, file topo.txt. Soalnya dia bentuknya txt dimintanya. Jadi masukin nama file. Buat yang nggak bisa ngikut saat ini karena MATLAB-nya nggak bisa teman-teman kelompoknya ya. Pokoknya nanti harus ada perwakilan yang kirim masing-masing kelompok. Terus kita ke langkah selanjutnya itu klik inf 2D VLF. Nah, di sini kita masukin nomor jumlah iterasi. Kayak pengolahan geofisika lainnya, semakin banyak iterasi yang dipakai, pasti datanya bakal lebih bagus. Tapi karena kita keterbatasan waktu, di sini aku pakai 2 aja, biar cepat nanti ngolahnya. Terus di enter. Lagrange parameter ini udah ketetapan gitu, dia nilainya 0,6. Komanya pakai titik. Next. Output file ini kalian kasih nama yang bakal nanti jadi outputnya, nama filenya. Terserah namanya mau apa, misal mau hasil f1.txt. Kalau sudah di enter lagi, nah ini dia udah memproses. Nanti kalau sudah dia bakal nutup sendiri. Hadi, kamu nggak ngolah, Hadi? Laptop saya mati, Mbak. Nggak ada ini cas. Oke, yang kelompok mulainya ya. Ini tunggu aja sampai nanti dia nutup si item-item ini, si inf 2D VLF-nya. Nah, ini berarti udah. Dia nanti bakal menghasilkan dat filenya, itu ada fmodel, fdatar, sama sensif. Terus, dari sini kita ke MATLAB yang model inversi Latui. Di sini kita
untuk datanya, nama data sama responsnya ini nggak perlu diubah. Pokoknya ini pastikan sama kayak yang tadi F-model sama F-datar ini. Yang bisa diubah di sini adalah kedalamannya, bisa diatur. Kalau misal dirasa dengan 50 titik pengambilan data, sampai min 100 meter terlalu dalam, kita bisa ubah jadi 50. Atau kalau kalian nggak tahu itu terlalu dalam atau nggak, bisa coba di-run dulu aja. Di-run. Nah, nanti dapat hasil inversinya kayak gini. Ada 3 figur. Ini tuh menunjukkan perbandingan antara data awal tadi, data observasi sama data hasil pengolahan itu. Yang merah ini, oh nggak ada legend-nya ya? Yang merah ini data pengolahan kita, kalau ini tuh data observasi kayak ini tuh teori, terus ini tuh hasil pengolahan gitu loh. Ini kan dia masih jauh kan, trennya. Nah, kalau semakin banyak iterasi, harusnya dia tuh semakin mendekati si data teorinya ini, teori observasi. Jadi makanya nanti teman-teman bisa pakai iterasi yang lebih banyak buat pengolahan praktikum. Kalau kemarin kelompokku itu pakai 30. Nah, terus ini kalian bisa dapat hasil inversi. Hasil inversi kan ini dia yang di bawah 30, ini kan kayak nggak signifikan gitu ya datanya. Maksudnya nggak ada anomali yang kelihatan lagi, ini bisa di-cut teman-teman. Jadi yang tadi di bagian Y-lim, itu kalian bisa ubah jadi minus 30 gitu. Jadi malah minus 100 kan, itu malah kedalaman gitu. Soalnya target kita juga dangkal. Kecuali kalau targetnya emang patahan gitu ya, yang emang dalam. Bisa diatur di situ. Nah, ini nanti minta tolong juga kirim ke aku hasilnya. Jadi tadi yang perlu dikirim ke aku ada NaMem, Fraser, KHJL, sama inversi ini. Nggak perlu dianalisis, cuma perlu hasilnya aja. Buktiin kalau dari masing-masing kelompok kalian ngikutin. Sampai sini aman, teman-teman? Mbak, permisi Mbak. Iya. Di aku MATLAB-nya nggak keluar figurnya yang inversi. Nggak keluarnya ada tulisan error gitu nggak? Nggak ada. Di Minitab gini juga nggak ada, Rafael? Nggak ada, Mbak. Ya. Cuman keluar figur satunya aja, figur yang lain nggak keluar. Di command window-nya juga nggak. Oh, ada error. Apa? Di gambar kontur. Gambar kontur? Di line 4 sama line 5. Line 4. Mau share screen nggak, Rafael? Aku beda device, Mbak. Oh. Tulisannya gimana? Error gambar kontur line 4. EI sama dengan inter PL XXE XQ. Tadi kamu udah ngikutin stepnya, udah bener kan ya? Insya Allah, Mbak. Kenapa ya? Soalnya harusnya kalau bener dia langsung keluar. Mungkin keluar kayak gini ini, tapi nggak ngaruh ke itunya, ke figurnya. Kamu coba ulang dari yang step sebelumnya, Rafael. Yang inf 2 DVLF itu kan soalnya inputnya dari situ. Ya, nanti kalau masih itu coba kirim ke aku ya. Oke, Mbak. Kalau bisa tak bantu, ya aku berusaha buat bantu. Oke, dari teman-teman ada kendala lain nggak? Ini apa? Untuk Mbak, nggak muncul juga, Mbak. Nggak munculnya kenapa, Ardel? Bentar. Kayak kosong gitu loh, Mbak. Nggak ada gambarnya. Itu menurutku kalau kayaknya salah di ininya itu. Jadi pas inversi tadi kamu berhasil nggak jadinya? Nah, tadi yang kedua yang setelah masukin kan 2, setelah itu kan 0,6 kan, Mbak?
Nah, setelah itu nggak bisa ini, aku enter terus langsung keluar lagi gitu, Mbak. 0,6-nya pakai titik apa koma? Pakai titik. Kenapa ya? Oh. Aku belum tahu solusinya Adel buat masalahmu. Aku udah coba beberapa kali juga langsung bisa dia. Mungkin bisa minta bantuan temenmu yang lain. Maksudnya buat ngerjain ini dan ngumpulin. Nanti bisa Oke, Mbak, dicoba. makasih. Iya, nanti bisa dicoba redownload aja, Ardel. Mungkin ada korup dari filenya atau gimana. Soalnya harusnya bisa. Dan yang ku kasih ke kalian itu sama kayak punyaku. Jadi harusnya nggak ada bedanya hasilnya. Maksudnya bisa keren. Putri tanya input resistnya berapa? Itu tergantung yang tadi Put di daerah penelitianmu. Kalau ini aku masukin 16, itu bisa dilihat dari paper. Setelah itu softwarenya hilang, tapi file input VLF-nya ada ke folder. Ya maksudnya bagian mana ya Put? Bisa ngomong aja. Putri dan Priska. Itu Mbak, aku kan tadi kan buka itu ya yang apa sih Pris? Yang softwarenya itu. Nah terus kan nge-input sampai ke file txt yang itu kan Put, suaranya nilai putus-putus di aku, Put. resistnya dimasukin kan. Halo? Izin absen Mbak. Iya. Nah, kan tadi waktu setelah itu masukin file topo.txt-nya itu kan suruh masukin nilai resistnya. Nah, setelah itu hilang, tapi kan tadi kan Ardel Putri putus-putus. lihat input VLF-nya. Halo? Halo? Putus-putus tadi, Put. Ketik aja Mbak ya. Tapi aku nggak paham maksudmu yang mana. Ya udah, kan setelah masukin topo kan. Ah.